Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai CGP Angkatan 11 mau berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai aksi nyata di modul 1.4. Berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Moda ini kegiatan mandiri dan membuat webinar kecil atau group sharing. Tujuannya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini sebelum saya memasuki budaya positif, di sini saya ingin menanyakan ya tentang apa sih tujuan pendidikan itu? Baiklah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kegiatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak-anak. Nah, di sini ada kata menuntun. Bapak Ibu guru, coba kata menuntun itu artinya apa ya? Coba Bapak Ibu guru, tolong yang mau ini boleh dibuka mute-nya. Kata menuntun itu apa ya? Membimbing, Bu, mengarahkan. Ya, membimbing, mengarahkan. Betul sekali untuk Pak Hamidi. Ya, selain itu apa lagi? Membimbing, mengarahkan. Jadi apa? Ya, terima kasih Pak Memotivasi. Hamidi. Jadi menuntun itu artinya mengarahkan ya, membimbing karena sejatinya anak-anak sudah mempunyai bakat tuh. Masing-masing anak sudah mempunyai bakat masing-masing, tujuan hidupnya masing-masing, bahkan anak-anak sudah mempunyai cita-citanya masing-masing. Nah, jadi tugas kita sebagai guru itu adalah apa? Misalnya hanya untuk mengarahkan mereka apa yang menjadi cita-cita mereka. Misalnya anak-anak kita yang ada, misalnya anak-anak kita ada yang mau menjadi guru. Arahkan anak tersebut untuk menjadi guru yang bagaimana, yang menjadi guru yang baik tentunya, yang selalu dirindukan kehadiran gurunya, yang selalu disegani, disayangi oleh murid-muridnya. Menjadi guru yang selalu dihormati dan juga disayangi oleh rekan gurunya itu kita tuntun mereka ke arah yang lebih baik ya. Jadi arahan kita bukan menjadi guru yang tidak peduli dengan murid, guru yang tidak dirindukan oleh murid-muridnya, bahkan tidak disayangi oleh rekan guru yang lain juga itu tidak, jangan ya. Jadi kita mengarahkannya yang lebih baik karena sikap yang kurang ramah, egois, mereka merasa tidak apa namanya tidak menyatu dengan hatinya untuk memiliki cinta murid-muridnya, misalnya orang tua, kemudian rekan-rekan guru. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu adalah sebagai lahan pertanian yang mana eh, lahan pertanian itu adalah sekolah, yang mana lahan pertaniannya itu adalah sekolah dan benih padinya itu adalah siswa. Nah, dan petaninya itu adalah kita sebagai guru. Apabila benih itu sudah bagus, sudah subur, diletakkan benih yang subur dan bagus, dia akan tumbuh subur dengan baik dan hasilnya pun akan jauh lebih baik, ya kan? Nah, itulah tugas kita ya, dengan cara menggumburkan tanah dengan baik dan memberi pupuk secara rutin, maka padi itu akan tumbuh dengan baik. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan anak itu bisa menjadi baik atau menjadi buruk itu tergantung dari kita cara pengajarannya. Jadi eh, bagaimana penyampaian kita ke anak, bagaimana sikap kita ke anak untuk membimbing anak, mengarahkan anak untuk menjadi guru yang baik itu seperti apa? Ya kita dari kitanya dulu ya. Oke, baik lanjut ya. Kemudian di sini ada budaya positif. Budaya positif itu eh, budaya positif yang dilakukan sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila.
Bapak guru hebat. Di sekolah kita sudah mempunyai nilai-nilai kebiasaan apa yang ada yang sudah kita terapkan di sekolah? Sholat duha. Sholat duha, ya itu sudah dibiasakan setiap hari Jumat sekali ya, karena sebelum roh kita melakukan sholat duha, sebelum kita rilis kita melakukan sholat duha terlebih dahulu. Selain itu apa lagi ya? Eh, ya berbudaya bersih kita setiap hari Sabtu dan hari Kamis kalau nggak salah satu minggu itu 3 kali kita aksi bersih ya gitu. Anak sebelum sebelum masuk ke kelas kita lakukan budaya bersih dulu. Anak-anak kita diapelkan di depan di lapangan, kemudian setelah itu anak-anak sebelum masuk kelas kita anak-anak menerapkan 5S yaitu ya salam, sapa, sopan, santun dan ucapannya juga kita dengan baik ya. Itu yang selama ini kita terapkan di sekolah. Selain itu masih banyak lagi ya Bapak Ibu guru ya. Coba apa lagi? Iya, mungkin sore mungkin bisa juga dilakukan. Kita juga bisa sering apa namanya sebelum melakukan KBM kita sholat itu apa namanya ngaji bersama itu ya kita sudah terapkan ya. Oke, baik di sini CGP mempunyai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Guru hebat, di sini saya CGP itu mempunyai kunci-kunci konsepnya ini ada 8 konsep yang harus saya terapkan ya, yang harus saya jelaskan hari ini. Nah, yang pertama di sini ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak guru hebat, coba di mute-nya dibuka dulu ya. Coba masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa? Ada berapa? Ayo sebagai ice breaking kita hari ini. Ayo, Bu Lina, pahami di kita ice breaking dulu ya, nyanyi apa profil pelajar Pancasila. Ya, Ayo, pelajar Pancasila beriman beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Coba Bu Bu gurunya, ayo siapa ini yang belum dibuka mute-nya dibuka dulu kita nyanyi sama-sama profil pelajar Pancasila. Ya, Dapat telepon Pak semangat. Bengbat yang ikut nyanyi. Ayo, Sorry, Pak. Bu Pina, Bu Sofi, sambil ngajar ya, sama-sama sambil mengajar ya. Ya, kita sama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila. Yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay, terima kasih. Nah, di sini Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, di sini ada permainan ya. Permainan ini melakukan kegiatan yang mana anggap saja karena kita melalui webinar, jadi anggap saja ini tangan A dibuka ya. Tangan A itu adalah tangan kanan. Kemudian tangan kiri itu tangan B. Tangan kanan salah. Tangan kanan itu A, tangan kirinya itu B. Ya, coba dibuka. Ayo, tangan kanannya A, tangan kirinya B. Nah, di sini tugas Anda adalah mengepalkan tugas
tugas Anda yang A, yang kanan itu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Di tangan kanan Anda itu dikepalkan sekuat tenaga Anda ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangan kanan Anda ini sangat berharga. Dan kepalan tangan Anda itu pokoknya tidak ada yang boleh diketahui kecuali saya sendiri. Coba ya, dikepal ya, tangan Anda dikepal. Kemudian Anda perlu menjaganya benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya Anda untuk kehidupan Anda ini, mengepalkan tangan Anda yang tangan kanan ini. Nah, tugas yang tangan kiri Anda ini adalah mencoba untuk membukanya kepalan tangan kanan Anda. Kemudian dengan cara membujuk, kemudian dengan cara menghardik, mengintimidasi atau memarahi, ayo dong buka dong misalnya, atau menggoda, ayo dong sayang buka dong tangan kamu, pasti kamu mau menyimpan sesuatu di sini, aku ingin tahu dong misalnya ya. Kemudian dengan cara menggelitik-gelitik-gelitik gitu kan pasti dia akan dengan sendirinya dengan terbuka atau bahkan ayo dong buka, saya ada sesuatu untuk kamu misalnya dengan memberikan uang. Ketika kamu akan membukanya, setelah kamu membukanya, saya akan memberikan sesuatu atau tawaran uang untuk Anda. Misalnya Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba, nanti saya tanya ya, di sini tuh kira-kira yang akan membuka kepalan tangan Anda itu siapa? Bu Lina, coba Bu Lina. Apakah Bu Lina membuka kepalan tangan Anda yang sebelah kanan? Membuka, dengan sendirinya dibuka? Pernah. Iya, kenapa Kak Bu Lina dengan sendirinya membuka? Pegel. Pegel. Kan tangan sendiri yang dikepal, kemudian tangan kiri merayunya dengan cara bagaimana? Lama-lama. Ya udah coba ya Bapak kepala sekolah bagaimana coba? Bapak kepala sekolah mengepalkan dengan sekuat tenaga atau membuka dengan perlahan atau bagaimana coba? Ibu. Terbuka dengan sendirinya. Iya, bagus itu ya. Dengan sendirinya, tanpa bujukan, tanpa rayuan, tanpa digelitik dengan teman-temannya, atau tanpa ada iming-iming, bakalan dapat uang nih kamu dengan membuka seperti itu. Dengan sendirinya dia akan membuka. Coba pahami dia, dibuka atau tidak itu? Apa Bu Guru? Ya, kalau Pak Hamidi itu mengepalkan tadi kan tangan kanannya dikepal nih. Pak Hamidi sendiri tangan kanannya dikepal atau dengan sekuat tenaga saya akan memperjuangkan tangan kanan saya supaya tidak bisa dibuat tidak boleh ada yang tahu ini tangan kanan saya mengepalkan sesuatu yang sangat berharga. Kalau tangan saya mah kudu dibujuk dulu Bu Guru. Kudu dibujuk dulu, kudu dikasih uang dulu, kudu disawer dulu gitu ya. Baru dengan seperti itu bisa membukanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya, anak itu membuka atau menutupnya. Jadi apabila ia tetap menutup, berarti dia tetap teguh pada pendiriannya. Tidak akan membuka walaupun apapun yang ada di luar sana, ada hadiah, kemudian ada iming-iming, ada misalnya ada yang mau diberikan uang, namun dia tetap menutupnya. Saya tetap teguh akan menutupnya karena ini tuh rahasia berat buat saya gitu. Nah, itu kontrol itu datangnya dari diri saya sendiri ya. Sedangkan apabila ia memilih untuk membukanya, dia tetap membuka, namun ia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Misalnya tadi dengan bujukan atau dengan iming-iming uang atau dengan saya takut dihukum gitu. Saya mau membukanya tapi takut dihukum. Jadi itulah yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak didik kita, memaksa anak diri kita untuk mengikuti apa yang ada pada diri kita. Padahal sebenarnya dia masih menggenggam, masih tidak mau membukanya. Ya kan? Jadi setelah dengan berbagai macam rayuan, dengan iming-iming, dia mau nggak mau dengan membukanya. Tetapi walaupun dia membuka tangan kanannya itu, tapi dia ada saya rasa takut, saya takut dihukum, saya takut bagaimana gitu. Jadi walaupun dia membukanya, dia tetap masih dikontrol oleh gurunya tersebut. Oke, begitu ya. Nah di sini ada namanya ini. Nah, teori kontrol dari William Glasser ya. Yang pertama ada ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada, misalnya di sini ya, ada yang pertama
ilusi kontrol yang pertama yaitu dengarkan ibu. Kalau kalian tidak mendengarkan ibu, nanti tidak paham. Nah, apakah setelah itu, apakah anak itu setelah kita menjelaskan akan paham? Tidak kan, belum tentu. Jadi anak itu tidak mungkin langsung paham dengan sendirinya. Dia senang dengan apa adanya. Dia akan apa namanya, misalnya dengan apa yang dikontrol oleh ibunya, misalnya. Sedangkan anak ini yang diam hanya melihat, belum tentu dia bisa jadi sebenarnya. Jadi dia tidak mau membuka genggaman itu, tetapi karena terpaksa mengikuti, takutnya takut dihukum, takut dimarahi oleh gurunya, akhirnya dengan terpaksa dia membukanya tangan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini kita selalu menguatkan anak-anak dengan nantinya dengan rajin belajar ya. Kemudian pastinya misalnya, "Nak, kamu bisa kalau misalnya kamu rajin belajar, pasti kamu akan pintar." Misalnya kamu sungguh-sungguh, kamu akan naik kelas misalnya. Nah, nanti kamu bisa mengalahkan si ini nih, misalnya akan mendapatkan juara 1 misalnya, kemudian bisa pada anak itu bisa menguatkan, memberikan positif yang baik misalnya. Penguatan karakter itu apa namanya, bermanfaat ya. Jadi penguatan karakter itu sangat bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik, dan membuat orang merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter ini, seringkali saya juga lakukan kepada anak pribadi saya. Misalnya pada saat anak saya itu sedang apa namanya, misalnya saya sedang fokus belajar, kemudian anak itu minta diajarin, tapi kita lepas kontrol gitu, "Kamu ya, mama udah capek, udah harus belajar juga, harus ngajarin kamu juga," seperti itu misalnya. Itu akan membuat anak itu, "Kok kenapa mama saya tiba-tiba marah?" Gitu, "Apa kesalahan saya?" Gitu. Padahal dia nggak ngerti, harusnya kita dengan cara membujuk dia, "Ya bagaimana Nak?" Gitu, "Nanti dulu ya," kita dengan bahasa kita yang santun gitu, mungkin anak juga akan lebih paham. Jadi jangan jangan tiba-tiba kita marahin, jadi jangan tiba-tiba, "Kamu begini aja nggak bisa, gimana sih? Orang mah udah capek, udah begini, udah begitu." Jadi, hilangkan rasa emosional itu dengan, seperti itu ya. Karena, dengan begitu tidak ada manfaatnya. Jadi ke anak juga akan, apa namanya, terbawa, "Itu mama saya kenapa ya tiba-tiba marah-marah, padahal kan saya mau mau diajarin doang." Gitu ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini sering sekali kita jumpai, apalagi ada apa namanya, orang yang berantem misalnya, kita harus memaksa anak itu, "Kamu kenapa berantem?" Misalnya, "Ini gara-gara ini, Bu." Misalnya jadi antara si A dan si B itu bagaimana caranya supaya kita mengakurkan anak itu dengan baik bagaimana? Kita dengan cara spontan merayu anak, "Udah kamu sekarang minta maaf," gitu. Padahal dalam hati si A dan si B itu belum tentu saling maaf-maafan. Jadi kan dia ada terpaksa, dia mau memaafkan tapi dengan terpaksa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, teori kontrolnya itu dengan cara memaksa orang dewasa bisa memaksa saya untuk memarahi saya, tetapi dengan kondisi saya yang belum mengizinkan saya untuk meminta maaf atau memaafkan juga itu sesuatu yang kurang baik ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendamaikan situasi dengan baik itu jangan paksa anak, jangan memaksakan anak untuk meminta maaf. Jadi dengan seperti itu kan anak dengan sendirinya misalnya dia, "Ya Bu, saya melakukan kesalahan di sini, saya minta maaf," gitu. Jadi kita dengan omongan-omongan yang baik-baik, santun-santun itu jadi anak itu akan bisa terbawa dengan sendirinya, dengan akan meminta maaf dengan sendirinya ya. Jadi jangan dipaksa ketika anak melakukan kesalahan, "Kamu harus minta maaf," misalnya. Ya padahal si anak tersebut belum belum apa namanya tuh, belum mau memaafkan dan bahkan yang bersalah juga belum mau minta maaf. Tapi karena kondisi kita orang dewasa berhak memaksa, tetapi hal itu tidak baik untuk anak. Oke, next ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus kontrol ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus kontrol ini, yaitu realitas ya, kebutuhan kita sama. Misalnya teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita beda. Kemudian semua orang melihat
hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berparadigma sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia biar lebih luas ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti yang sudah dilakukan tadi. Saya mau minta maaf itu terserah saya karena saya belum mau memaafkan dia. Jadi kalau belum terbawa ya, jadi terbawa. Jadi teori kontrol itu ada pada diri dia sendiri, anak tersebut. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model-model berpikir menang atau kalah, model berpikir itu menang. Jadi kalau kita berpikirnya kita bakal pinter nggak ya dengan sekolah gitu. Ya misalnya ya namanya orang sekolah ya pasti pinter gitu. Jadi teori kontrolnya itu dibawa dengan sendirinya aja. Jadi kalau orang yang sekolah pasti akan pinter. Jadi jangan berpikir saya akan pinter nggak sih kalau sekolah itu, kalau saya diajarkan dengan guru ini saya akan hebat nggak sih? Ya pasti hebat karena kan yang mengajarkan kamu kan guru kamu gitu ya. Jadi di sini ada Stefan R. Covey itu bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita berpikir secara teori kontrol, misalnya anak itu belum memahami apa yang materi kita yang diajarkan hari ini. Kita jangan lepas begitu saja, kita tanyakan di mana ketidakpahaman mereka dengan baik, dengan bahasa yang baik, jangan mengatakan seperti ini, misalnya kamu ya begini aja nggak bisa, itu selalu kontrol kita tuh terbawa dengan kondisi si anak. Jadi untuk sekarang ini pendekatan teori kontrolnya itu kita apa namanya, ada namanya tuh jangan terlalu terbawa emosi dengan keadaan anak. Jadi dipilah-pilah ketika anak melakukan kesalahan ya kita jangan melepas kontrol kita. Jadi kita dengan cara bagaimana nih supaya anak menjadi lebih baik seperti itu ya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini coba saya ingin tahu yang namanya disiplin. Gambaran Bapak Ibu kalau udah kata-kata disiplin itu bagaimana? Coba Pak Hamidi, di mute-nya dibuka dulu Pak Hamidi. Ya, kata disiplin itu apa sih disiplin? Di itu dulu Pak, dibuka. Mute-nya dibuka kalau mau bicara. Ya, disiplin berasal dari kata disklipna. Nah, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya kedisiplinan apa yang sudah kita terapkan di sekolah? Misalnya apa? Ketika guru misalnya pulang lebih cepat. Nah, pulang lebih cepat itu kan nilai kedisiplinan juga ya. Jadi misalnya kepala sekolah sudah memberikan informasi nih, diusahakan jangan sampai pulang lebih cepat, itu maksimal jam 2. Nah, itu nilai kedisiplinnya sudah berkurang. Jadi nih ya, di sini ada juga disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi kalau mau mendisiplinkan anak secara positif itu dengan cara jangan memberikan dengan cara imbalan. Misalnya anak, "Ayo Nak, kamu kalau maju ke depan, Ibu guru akan kasih
apa namanya, uang Rp100 atau berupa permen, ya misalnya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Ayo guru siapa yang sering melakukan, apa namanya, memberdayakan murid-murid, dengan iming-iming imbalan, misalnya iming-iming imbalan, "Saya akan memberikan hadiah kalau kamu maju ke depan." Nah, itu jangan ya. Nah, sebagai pendidik itu tujuannya kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, kalau kita mau mendisiplinkan anak dalam pembelajaran, kita tuh harus jangan diiming-iming ya, "Kamu kalau misalnya maju ke depan, Bu Guru kasih hadiah." Nah, jangan dibiasakan seperti itu mulai sekarang ya. Jadi nanti anak itu yang belum bisanya itu, aduh dia lagi. Kalau dia, diberikan kesempatan yang tidak bisa, kalau tidak diberikan kesempatan berarti yang dapat hadiah itu hanya dia aja dong yang pintar itu, ya. Seperti itu ya, itu salah satunya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita sepakati, bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan ya, yang sering kita terapkan sehari-harinya, yang misalnya berdoa sebelum belajar, kemudian apa namanya, membaca ayat suci Al-Qur'an sebelum kita KBM, itu. Kemudian ada juga kita bekerja bergotong royong. Bergotong royongnya itu pada saat kita misalnya sedang mengambil sampah sebelum melaksanakan KBM, atau di sini juga ada mandiri. Mandirinya itu misalnya anak belajar kritis itu mandiri, anak melakukan berkolaborasi, belajar sendiri karena, sekarang itu kan kita tidak boleh yang namanya memberikan PR atau apa gitu. Jadi ketika pembelajaran kita belum selesai, alangkah baiknya kita menerapkannya itu PR, kerjakan di rumah, jangan seperti itu. Jadi kita menerapkannya itu, selesaikan tugas mandiri Anda ya, selesaikan tugas mandirinya, di rumah, boleh dilanjutkan di rumah ya, boleh dibantu oleh orang tua, oleh kakak, atau adik, atau paman, atau bibi, atau nenek, kalau misalnya yang ada di rumah. Itu misalnya, kalau misalnya dia tidak bisa untuk mandiri, karena dia itu misalnya bukunya tidak ada, atau bisa dibantu melalui handphone atau apa gitu ya. Kemudian di sini ada Ibo Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ketika anak belajar, kita harus mempunyai komitmen yang baik ya. Jadi komitmen apa supaya anak itu supaya tertib di kelas misalnya ya. Kita harus membuat komitmen. Misalnya di sini, disiplin ketika mengerjakan tugas. Nah, itu kita buat komitmennya ya. Jadi, supaya anak tuh tergugah atau termotivasi, saya harus komitmen nih sebelum sebelum bel berbunyi atau sebelum bel istirahat, saya harus selesaikan tugas saya, seperti itu. Kemudian ada keterampilan individu. Keterampilan individu itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada proyek-proyek nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada nilai peduli, ada peduli ya, kemudian ada rajin, kemudian integritas, rasa hormat, kemudian yang peduli di sini peduli dalam hal apa? Misalnya keterusterangan, dia peduli tentang kebersihan, peduli tentang komitmen, kemudian peduli tentang belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, dia peduli. Kemudian ada rajin itu rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Dan integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, setia, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Kemudian ada rasa hormat. Rasa hormat itu ada tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murid. Kemudian ada pengabdian, ada bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan ketegasan pengertian. Nah, itu adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, di sini ada kasus ya, kasusnya ini tentang kasus Iva. Iva, nanti tolong bantu saya ya untuk menjawab pertanyaan di sini, hanya memberikan mute-nya aja ya. Di sini ada
Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab karena takut ya. Seluruh kelasnya pun tertawa melihat perilaku si IPA itu ya, yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IVA mentertawakan IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IVA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Wah, pokoknya gaduh tuh ya, karena Pak Seno itu sudah memberikan hukuman untuk menunjuk hidungnya si IPA. Kemudian anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, Tidak. Kenapa, Bu? karena akan menjatuhkan mental anak. Ya, setuju. Bagus ya. Jadi itu tidak baik ya. Karena dengan begini, ayo kamu dukung, tunjuk tangan kamu. Nah, seperti itu misalnya. Itu jangan dilakukan. Jadi, dan mengapa menurut Anda tindakan Pak Seno itu terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Halo. Hukuman. Oke, Hukuman. baik. Oke ya. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sekolah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Tadi kita belum jawab ya. Kita pengen tahu dulu nih konsekuensi apakah konsekuensi atau apakah hukuman. Sedangkan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata mereka ya. Itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman ya. Nah, sekarang ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Selsom Gosen 1995. Nah, ini ada identitas gagal. Hukuman, perhatikan ya Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, di sini ada identitas disiplin. Disiplin ada kalau kita memberikan hukuman berarti identitasnya gagal. Kemudian kalau kamu memberikan konsekuensi berarti itu berarti disiplin, dan restitusi juga merupakan disiplin. Perhatikan ya Bapak Ibu. Identitas gagal ketika anak merupakan hukuman. Ketika ketika murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Misalnya saya sudah menyontek hari ini. Jadi pas itu ketahuan, kita boleh nggak menegurnya? Boleh. Boleh, dengan teguran yang santun. Kemudian ada mencoba mengontrol anak dengan menguatkan negatif, membayar impas kesalahan. Kemudian ada lagi dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian ada tiba-tiba
tidak diharapkan atau sangat melukai perasaan dia itu ya. Kemudian dibuatnya oleh guru biasanya. Menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, di situ adalah suatu hukuman untuk mereka ya. Jadi yang namanya menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan misalnya mengkritik kamu ya begini aja nggak bisa atau misalnya merendahkan itu kan suatu merendahkan ya. Kemudian ada lagi menyindir, no sebut misalnya, no si A dong harusnya si A aja pintar kenapa kamu nggak bisa itu berarti suatu hukuman ya. Itu hukuman walaupun secara karena diucapkan langsung ya. Nah, kemudian ada konsekuensi nilai disiplin murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau tadi kan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya adalah murid belajar taat peraturan. Restitusinya adalah murid memecahkan masalah. Misalnya ada masalah apa nih di sekolah, misalnya dia memberikan hukuman, kemudian si anak tersebut belajar taat peraturan, oh ternyata tidak boleh nyontek loh gitu. Kemudian saat memecahkan masalah, kamu nggak boleh nyontek misalnya, sebaiknya kamu belajar sebelum melakukan ulangan misalnya ya. Kemudian ada konsekuensi di sini mencoba ngontrol anak dengan penguatan positif ya. Penguatan positif itu kemudian itu disebutnya konsekuensi, kemudian restitusi. Restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol ya. Sedangkan hukuman itu dampak pada murid merasa marah, merasa bersedih, rendah diri, mengasingkan diri misalnya. Nah, sedangkan konsekuensinya adalah menghilangkan hak waktu jeda seorang diri, menahan dengan cara detention ya. Kemudian restitusinya di sini murid anak tidak kehilangan waktu untuk bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, ketika anak marah, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya tidak semua orang misalnya ya, kita tidak bukan hanya kamu saja melakukan kesalahan, kita semua juga sering melakukan kesalahan seperti ini misalnya, bukan kamu aja yang suka menyontek bahkan saya juga sudah pernah melakukan hal itu gitu ya tanpa kita sadari. Kemudian ada konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Yang tadi kan hukuman, tiba-tiba diharapkan atau sangat melukai. Nah, konsekuensinya itu sudah diketahui atau dan masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, hukuman ini dibuat guru, sedangkan konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dibuat oleh murid dan anak restitusinya. Meyakini konsekuensi di sini ada membantu guru menyatakan peraturan melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian restitusinya menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas membimbing ke rangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi ketika anak misalnya di situ ada anak yang misalnya di kelas saya menemukan anak yang jarang sekali untuk melakukan untuk apa namanya belajar apa namanya, absen ya. Dia sering sekali yang namanya seminggu itu bisa 2, 3 kali tidak masuk tanpa keterangan. Nah, kita ajak dulu anaknya, ada alasannya kenapa dia misalnya, "Kenapa kamu tidak masuk?" Kita tanyakan dulu ke anaknya, "Kenapa kamu nggak masuk kemarin 2 hari tanpa keterangan?" Misalnya, alasannya misalnya nggak ada data. Nah, kemudian alasan yang keduanya, "Karena saya kesiangan." Nah, kemudian, alasan yang ketiganya karena saya, tidak menyiapkan baju waktu malamnya. Nah, mungkin itu kita bisa lakukan dengan baik. Nah, kita melakukan pendekatan tanya dengan anaknya secara baik-baik, jangan jangan kita bilang, "Kenapa kamu nggak masuk? Udah 3 hari malam," jangan seperti itu. Saya juga dulu pernah ya melakukan hal seperti itu ketika anak nggak masuk berkali-kali, kita yang ada tuh emosi gitu. Emosi kita terkeluar. Jadi untuk sekarang mah kita, adakan restitusi dengan baik. Kita pertemukan kalau misalnya anak itu ketahuannya misalnya dengan alasan seperti itu bisa masuk akal dan bisa kayaknya nggak perlu dipanggil orang tua ya berarti kita lakukan restitusi yang baiknya, oke? Ah, kemudian ada ciri-ciri restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi itu bukan menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi yang hubungannya tadinya saya kan tadi sudah menanyakan anak tuh, "Kamu kenapa nggak masuk?" Gitu. Yang tadi kan guru saya tuh tadi
ih kenapa sih nggak masuk-masuk gitu. Jadi kan kayaknya berpikirnya yang negatif, gitu. Mungkin alasan orang tua, alasan begini begitu, ya gitu. Restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan yang baiknya bagaimana nih yang supaya anak itu bisa bisa kita bujuk, bisa dikendalikan dengan cara restitusi, dengan cara bagaimana, kemudian seperti itu ya. Kemudian ada restitusi fokus pada solusi dan karakter bukan tindakan. Lalu restitusi menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kamu kan kemarin misalnya kamu kan kemarin sudah membuat keyakinan kalau tidak masuk sekolah harusnya izin terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Dengan cara misalnya kamu mendatangi teman kamu yang lebih dekatnya atau pokoknya memberikan informasi aja yang lebih baiknya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Kalau kita perlu misalnya anak tersebut yang tadinya jarang masuk itu, anak tidak memberikan alasan yang nggak jelas misalnya, kita telusuri ya, misalnya datangin ke orang tuanya, ke rumahnya baik-baik, tanyakan baik-baik misalnya, "Kenapa nih anak ini nggak masuk?" Nah, seperti itu ya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita, jangan, apa namanya, sekali-kali kita ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Nah, kita buatkan restitusi seperti itu dengan cara bagaimana? Dengan cara, pertemukan dulu anak dengan gurunya ya. Jadi anak dengan gurunya itu berdialog langsung, "Kenapa nih anak kamu kenapa nggak masuk? Alasan kamu apa?" Misalnya dia sudah memberikan alasan begini-begini, ya udah akhirnya kita, apa namanya tuh, membuat langkah-langkah ya, yang baiknya nanti akan seperti apa, kan kamu sudah memberikan keyakinan di kelas gitu, bahwa setiap anak ketika tidak masuk kelas harus izin terlebih dahulu, seperti itu ya. Itu salah satu contoh yang sudah saya terapkan di kelas. Nah, tahapan segitiga restitusi. Tahapan restitusi itu ada berupa, apa namanya, menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Misalnya menstabilkan identitas itu, misalnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang, bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku manusia, misalnya semua perilaku memiliki alasan. Misalnya tadi kan kita udah menstabilkan identitas nih, menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Misalnya, "Kamu kenapa nggak masuk?" Misalnya seperti tadi ya. Kemudian validasinya, "Alasan kamu apa?" Gitu. Kita harus tahu tuh alasan dia itu kenapa jarang nggak masuk. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan ini kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan ini yang, kita buat karena menanyakan keyakinan ini, "Kamu tahu nggak nilai keyakinan itu apa yang sudah kita terapkan di kelas?" Nah, dia dengan sendirinya akan mengingat, "Oh ya Bu, saya ingat misalnya ketika tidak masuk kelas harus, izin terlebih dahulu." Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu, masih adakah yang tahu tentang keyakinan kelas? Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas di sini adalah sama persis dengan peraturan ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jangan kata-kata jangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh memakan makanan di kelas, tidak boleh itu jangan kata seperti itu, jangan ada kata tidak boleh atau jangan ya. Nah, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak keyakinan kelas ada 10 sampai 12 atau 15 itu kebanyakan seperti itu ya. Jadi sehingga, keyakinan kelas itu mudah untuk diterapkan oleh anak, anak itu mudah untuk diingat gitu, sehingga dipahami oleh semua warga kelasnya. "Oh iya, saya nggak boleh buang sampah sembarangan." Jadi, di situ buat jangan ada kata jangan membuang sampah. Nanti kita, lihat ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Misalnya apa nih di lingkungan kelas kita, misalnya kelas kita ingin menjadi kelas yang bersih, yang nyaman misalnya, itu harus, disepakati oleh warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya harus punya keyakinan tuh, ya misalnya keyakinan dia itu saya mau menjaga kelas saya itu menjadi lebih nyaman. Nah,
saya mau kelas itu tidak ada yang bullying-bullyingan. Nah, itu bisa karena sering sekali kita mendengar kata-kata anak, Bu, anak si A itu sering ngatain nama orang tua saya. Buatkan anak tersebut biar cedera apa namanya, dia merasa takutnya itu jangan berupa ancaman ya. Jadi kita buatkan keyakinan kelas. Jadi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini akan saya buatkan contoh untuk apa namanya membuat keyakinan kelas. Minggu lalu saya sudah membuat keyakinan kelas itu dalam berupa video ya. Jadi mohon disimak ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu guru juga sudah bisa menerapkan nanti di kelasnya cara membuat keyakinan kelas yang abstrak itu, yang konkret itu seperti apa ya. Jadi agar tidak salah, maksudnya membuat apa namanya yang selama ini saya perhatikan tuh di kelas-kelas atas dan kelas-kelas bang bawah juga ada tuh nilai kesepakatan kelas. Kesepakatan itu sama dengan keyakinan kelas ya. Jadi tetapi bedanya ini keyakinan itu bersifat abstrak ya. Jadi berupa aturan yang dibuat oleh anak-anak. Jadi tolong disimak ya video yang saya buat minggu lalu. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, di sini keyakinan kelas yang saya buat waktu minggu lalu itu yang pertama sebaiknya sih saya sih maunya menjelaskan ini dulu tapi nggak bisa dibuka ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 5B yaitu yang pertama disiplin fokus mengikuti pelajaran di kelas dengan tertib dan menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Membawa bekal tempat makan dan minum. Kemudian saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Kemudian ada izin ke toilet maksimal 2 kali. Biasanya tuh anak kalau sudah ke toilet tuh berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak ketahuan tuh anak itu. Jadi kita harus tahu nih, kamu jadi yang mendisiplinkan anak itu ke toiletnya berapa kali ya dia sendiri, jangan kita yang mengontrol dia. Jadi, oh saya tadi udah 2 kali, maaf Bu Guru gitu. Jadi akhirnya dia dengan sendirinya, oh ya saya sadar kalau ke toilet tadi udah 2 kali, berarti saya tidak boleh ke toilet lagi. Misalnya kenapa harus 2 kali? Karena kan ada jam masuk, sebelum masuk mungkin dia boleh ke toilet. Kemudian setelah istirahat dia boleh ke toilet. Itu kan tanpa diketahui oleh kita. Nah, ketika jam pembelajaran di KBM aja ini ya, kayak jadi kita boleh ke toiletnya itu maksimal 2 kali. Dan membudayakan 4 kata ajaib yaitu kata maaf ya. Kata maaf itu harus kita terapkan 4 kata ajaib ya. Tolong Bapak misalnya maaf Bu gitu. Misalnya maaf saya hari ini tidak bisa membawa buku pelajaran misalnya. Kemudian ada kata tolong, tolong ambilkan buku misalnya. Ada bahasa tolong gitu dan setelah kata tolong ada kata terima kasih ya. Jangan kita bilang ambilin dong gitu misalnya kemudian ada kata nggak ada tuh ada kata terima kasih misalnya kita jangan ya. Kemudian ada kata ketika kita bilang melewati tempat yang sempit misalnya ada guru sedang berbincang-bincang, ada teman-teman sedang bertanya, kemudian kamu bilang permisi atau seperti itu ya, atau misalnya kamu mau lewat kemudian nggak ada tempat lain untuk selain lewat ke situ ya, berarti bilang permisi Bu misalnya dengan kata seperti itu, kata maaf, kata tolong, kata terima kasih dan kata permisi. Apalagi kita sebagai guru ya harus sering tuh yang namanya maaf. Maaf ya Bapak, Ibu misalnya. Kita dulu yang harus membenahi diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Karena kalau kita mau menerapkan ke anak ya kita sendiri masih seperti itu gimana coba gitu. Itu apalagi kita jarang sekali minta tolong atau misalnya tolong dong misalnya itu dekat tapi anak kita mau nyuruh ke anak ambilin buku ibu. Nah, itu jangan seperti itu ya. Misalnya jadi anak itu akan terekam oleh mereka itu. Ambilkan buku ibu misalnya. Jadi anak itu akan terekam. Kemudian ada kata tolong. Kata tolong lah, tolong ambilkan buku ya, Bu. Misalnya, Nak, tolong ambilkan buku Ibu. Nah, setelah itu kita bilang terima kasih ya, Nak. Nah, dengan begitu dengan akan menjawab sama-sama Bu, misalnya begitu. Ya. Itu 4 kata ajaib yang harus kita terapkan dari diri kita dulu ya, sebelum ke anak-anak. Kemudian jika tidak masuk sekolah, memberikan informasi kepada wali kelas.
Nah, itu tadi yang tadinya ini kan udah ada konsekuensinya, udah ada keyakinannya nih. Jika tidak masuk sekolah, memberikan informasi kepada wali kelas. Jadi ketika anak tersebut tidak masuk, harus memberikan informasi, jangan diam-diam aja. Udah 2 hari, 3 hari nggak masuk tanpa keterangan. Nah, kita harus membuat restitusinya nanti di sini. Oke, next ya. Aduh ya Allah. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, pemimpin pembelajar. Dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif, dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling tua pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Apa adanya. Setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, atau kebutuhan
membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harmoni. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Di sini tadi kita sudah menyimak ya video yang mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada apa sih nggak kelihatan. Ya, yang sudah Bapak Ibu tadi sudah simak itu salah satunya di sini ada love need. Nah, kasih sayang keluarga sejawat pasangan anak. Kalau kita ya, kalau kita sebagai pendidik dan tidak ada rasa sayang kepada anak didik kita, itu bagaimana mungkin anak tersebut bisa menyayangi kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa disayangi oleh anak-anak, disayangi oleh wali murid juga. Kita harus apa namanya, love need. Jadi memberikan kasih sayang dulu kepada mereka agar mereka bisa memberikan kasih sayang kepada kita. Bukan hanya anak saja, bukan hanya pasangan, bukan hanya keluarga, teman sejawat pun kita harus bisa memberikan kasih sayang supaya aku damai. Dalam satu atap, kalau kita tidak berbicara itu dengan satu atap itu tidak berbicara, itu bagaimana rasanya? Kita seperti dalam satu kelas kita ada anak yang kita sisihkan, ada anak yang kita diamkan misalnya. Dia akan seperti apa gitu. Jangankan dia akan mau berbicara dengan temannya, bahkan untuk berdialog sendiri aja dia akan asing dengan dirinya sendiri. Saya nggak ada teman, saya nggak ada yang menyukai saya gitu. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Kenapa dan kenapa? Itu loh, itu disebutnya love need ya. Kemudian ada safety need. Kemudian di sini ada kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, dan batas. Nah, kemudian ada juga di sini ada tentang kebutuhan makan minum. Nah, Bapak Ibu, kalau anak mau belajar, tanyakan dulu anak itu sudah makan belum, sudah sarapan belum. Khawatir dia tuh di rumah belum nggak punya apa-apa gitu kan. Kita kan nggak tahu namanya kita di sekolah, kemudian kita nggak tahu anak tersebut sudah makan atau belum, sudah membawa bekal apa tidak. Misalnya kita tanya ke anaknya terlebih dahulu agar apa namanya belajar dia tuh bisa terpenuhi ya. Jadi kita jangan sampai cuek aja, dia mau makan mau enggak emang gue pikirin. Apalagi tuh kalau hari Senin ya, misalnya hari Senin kan terburu-buru tuh ya, jadi terburu-buru mengikuti upacara, akhirnya dia lupa makan, lupa sarapan, bahkan lupa bawa uang jajan. Nah, kita sebagai wali kelasnya nih, kita tanya kenapa. Misalkan suka ada tuh yang sedang berbaris, dia tiba-tiba kepalanya pusing atau
apa namanya, tiba-tiba kayak mau pingsan, kita tanya, "Kenapa? Emang tadi udah makan belum?" Kita tanya seperti itu. Kalau memang belum, kita, "Saya nggak bawa makan, Bu, saya lupa karena tadi, buru-buru," misalnya, "Saya juga nggak bawa tempat minum, Bu, karena tadi buru-buru." Waduh, semuanya buru-buru. Nah, terus bahkan saya juga nggak bawa ini, Bu, tempat makanan, tempat nasi juga nggak saya bawa. Nah, kita sebagai, guru yang baik, yang disayangi oleh anak-anak didik kita tawarkan, "Kamu mau makan apa?" Gitu. Sebatas memberikan jajanan kecil, itu anak akan berbahagia dengan kondisi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jangan cuekin anak, "Ah, cuekin aja, emang gue pikirin." Jangan seperti itu ya. Jadi, kita buatkan teh manis, misalnya ketika anaknya mau pingsan itu kita buatkan teh manis, walaupun pada dasarnya itu, "Emang gue ini disibuk pembantu, gue kan ini guru." Jangan seperti itu. Kita saat itu sedang menolong anak, sedang, mau pingsan atau mau, kelelahan, kelaparan, seperti itu. Jadi, penuhi dulu makanan dia, agar dia bisa mengikuti pembelajaran di kelasnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita jangan memaksakan anak, "Kamu tuh harus bisa, kamu tuh harus ini, kamu udah kita harus tanya dulu ketika anaknya lemes, "Kenapa kamu lemes?" Kita tanya dulu apakah dia sudah makan atau belum. Kalau memang tidak ada uang jajan, kita berikan, ya paling, 5 sampai 5.000 mah, 5.000 sampai 10.000 mah, masa kita nggak mau ngeluarin gitu saat itu. Kan pasti anaknya pasti cerita kan, "Mah, tadi saya dikasih uang," katanya gitu, "buat jajan." Nah, dengan sendirinya Bapak guru, Bapak Ibu guru di sini akan, kalau misalnya anaknya itu bicara ke teman ke orang tuanya mengadu, "Mah, tadi saya nggak bawa uang, tapi tadi saya udah dikasih uang sama bu gurunya. Kemudian saya tadi mau pingsan, Mas, saya dibuatkan teh manis sama bu gurunya." Wah, jadi kan ada rasa perhatian juga ke anak, apa namanya, orang tua juga. "Oh iya, ternyata bu guru saya baik sekali ya, udah mau membuatkan es teh manis," misalnya, kemudian mau memberikan uang jajan, karena benar-benar lupa. Yang sebaiknya kita, setelah kejadian seperti ini, bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak sampai mengulang untuk kedua kalinya. Kita terapkan lagi kebutuhan anak tersebut, kita terapkan lagi, nanti gitu, misalnya, "Kamu kenapa tadi terburu-buru?" "Tadi saya belum memberikan jadwal pelajaran belum dibuat, kemudian, apa namanya, baju seragam saya juga belum disiapkan." Kita tanyakan, kita rangkul dulu mereka, jangan, "Oh, kamu begini aja pingsan," katanya, jangan ya. Jadi seperti itu ya. Itu kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib kita terapkan ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, selanjutnya ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen dalam bukunya, restitusi, Sul mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gleason berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan yang melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, ya, pembuat rasa, kemudian bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, Bapak Ibu guru hebat, kita simak video dulu berikut ini ya, sebentar ya. Nah, 5 posisi kontrol pemimpin pembelajar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Dasar pemalas. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan murid akan memberontak, Menjadi bahkan pendendam. menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sudah minta maaf. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Membuat merasa bersalah, kemudian posisi teman. Nah, posisi teman nih ya. Sukses Suara guru akan ramah, cenderung bersendu. perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Ya. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Posisinya sebagai teman ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Ya, itu posisi mengarahkan murid pemantau ya. berdasarkan Seorang peraturan pemantau dan berusaha konsekuensi. untuk Seorang pemantau tidak teremosi menunjukkan ya, bahasa terbawa tubuh emosi. dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Murid akan menghitung. Nah, sekarang posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Tadi udah kita simak ya video 5 posisi kontrol. Di posisi tersebut kira-kira Anda sebagai murid, sebagai guru, Anda akan menjadi posisikan yang bagaimana Bapak Ibu? Tentunya menjadi seorang guru yang menjadi yang manajer ya, posisi kontrol yang apa namanya, yang manajer tadi ya. Kita dengan lembut, dengan cara lembut, jadi memberikan konsekuensi penjelasan kamu udah mempunyai keyakinan kan di kelas, misalnya dia boleh datang terlambat ya gitu. Dengan seperti itu jadi dia dengan refleksi sendiri ya, kamu bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat agar kamu stay di sekolah itu jam 7 misalnya, biar kamu tidak terlambat ya, dengan cara tadi, dengan misalnya saya diingatkan untuk agar tidak terlambat itu dengan menyetel alarm saya gitu, atau diingatkan oleh ibu bapak saya di rumah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada motivasi ini eksternal, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ya. Perilaku kontrol. Nah, ini bersifat penghukum. Yang penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, berceramah, kemudian ada merasa teman, berperilaku sebagai teman, menghitung, berperilaku sebagai pemantau atau manajer. Kemudian di sini hasilnya, jika kita melakukan motivasi yang seperti ini, misalnya yang kita lakukan dengan cara manajer, di sini akan hasilnya akan yang pertama memberontak pendiam, kalau menghukumnya ya, memberontak, pendendam, menyakiti, menyalahkan orang lain, dan sedangkan di sini kalau membuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangka, kita berbohong biasanya kalau seperti itu ya. Kemudian ada merasa teman, ketergantungan. Saya nanti kalau di misalnya keterlambatan itu teman saya yang diingatkan gitu misalnya. Kemudian ada kata pemantau, menyesuaikan diawasi ya, diawasi. Kemudian ada kontrol, ini manajer. Manajer itu menguatkan watak karakter peserta didik. Jadi seperti itu ya. Kita sebagai pendidik harus mempunyai kontrol diri sebagai manajer. Oke, baik Bapak. Nah, di sini nggak bisa dibuka lagi. Sebenarnya saya sudah melakukan 3 restitusi yang di sini nih. Ini ketika anak ini sudah 3 hari dia tidak masuk kelas secara berturut-turut, dia tidak masuk kelas tanpa keterangan. Akhirnya saya membuat 3 restitusi, menanyakan keyakinan, validasi, dan satu lagi tuh ya. Nah, di sini saya membuat keyakinan dulu nih. Di sini ditanya anaknya, kenapa kamu nggak masuk? Akhirnya dia menjawab, karena saya tidak masuk kelas karena saya sering kesiangan Bu, kemudian tidak menyiapkan baju pada malam hari. Nah, saya memberikan keyakinan
keyakinan. Kalian kan, kamu kan sudah membuat keyakinan. Keyakinan apa yang sudah, misalnya, yang kamu sudah buat, yang masih kamu ingat? Akhirnya dia masih mengingatnya tuh. Ya Bu, saya ketika tidak masuk kelas, saya harus izin terlebih dahulu. Nah, di sini saya menanyakan kembali, kira-kira refleksinya itu, kira-kira nanti kamu akan apa namanya, kamu akan mau seperti apa ya gitu. Kita tanyakan kepada dia, ya Bu, saya akan lebih baik lagi. Saya akan, ketika saya tidak masuk kelas, saya akan apa namanya, saya akan izin, dan ketika saya pada malam hari, ya pada malam hari itu harusnya saya menyiapkan baju seragam saya terlebih dahulu. Jadi disiapkannya itu pada malam hari, agar misalnya ketika guru apa namanya, orang tuanya tidak punya, dia juga beralasan di sini karena tidak punya uang, alasannya apa, tidak punya, kalau misalnya orang tua tidak punya uang bagaimana nih. Dia akhirnya memberikan konsekuensinya, alasannya orang tua saya akan meminjam ke saudara atau tetangga terdekat. Dia seperti itu memberikan hasilnya ya. Nah, alhamdulillah dengan melakukan 3 restitusi ini saya sudah berhasil. Bahkan sampai saat ini, setelah saya membuat keyakinan kelas, setelah saya membuat restitusi ini, alhamdulillah saya berhasil. Bahkan sampai saat ini dia belum pernah lagi untuk tidak masuk kelas, selalu rajin. Bahkan ketika dia rajin itu emang anaknya rajin, tapi karena kondisi orang tuanya yang tidak mendukung, jadi akhirnya ya seperti itu, dia mau nggak mau. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu guru punya permasalahan nih di kelas, kita tanyakan terlebih dahulu alasannya apa, kemudian harus bagaimana, kita membuat keyakinannya seperti apa, tanyakan terlebih dahulu, buatlah dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Oke, baik Bapak Guru hebat. Di sini ada penutup karena waktunya sudah sangat siang juga ya. Jadi penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar pendidikan. Baik, sekarang refleksi Bapak Ibu guru hebat ya. Sekarang saya mau bertanya, tolong dibuka mute-nya ya. Saya mau bertanya nih, tolong ya. Bagaimana sih perasaan Anda setelah mempelajari materi tentang budaya positif? Bagaimana perasaannya? Ayo, tolong dibuka. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi tentang budaya positif ini? Bagaimana perasaannya? Apakah senang, apakah sedih, ataukah malas lah, saya malas mengikutinya, atau saya nanti aja lah menerapkan budaya positifnya misalnya. Ayo, tapi udah siap. Tenang, tenang, terus. Bagaimana nih perasaannya Bu Sophie ketika setelah mempelajari materi budaya positif ini? Kita mulai jadi. Tentunya kalau tadi nyimak, Hah? tadi nyimak mesti kejar-kejaran, Saya sekian. menyenangkan ya, menyenangkan. Belum? Baru nyoba tadi punya Bu Susi. Kita artinya mendapatkan gambaran-gambaran tentang disiplinan yang lebih detail lagi di materi ini gitu ya. Semoga bisa mengaplikasikannya aja gitu nih. Amin. Yuk kita sama-sama aplikasikan di kelas kita ya. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi guru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terima kasih Bu Harus. Sophie. Harus. Nah, Pak Hamidi kayaknya mau menjawab nih, bagaimana perasaan Pak Hamidi setelah mempelajari materi tentang budaya positif ini? Senang, Bu, senang, seru. Jadi ada Yakin baru seru. tentang Oke, budaya positif. selanjutnya pertanyaan selanjutnya.
selanjutnya adalah apakah Anda akan menciptakan budaya positif di lingkungan Anda, baik di rumah, di sekolah, di kelas, di kantor, dan lain sebagainya. Tentunya sih ya. Iya, harus Namanya ya. juga pasti ya. Karena menciptakan budaya positif itu tidak ada batasnya. Baik di sekolah, apalagi di kelas kita ya, di kelas, di sekolah, di teman sejawat juga harus menciptakan budaya positif. Oke. Next, terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah mengikuti apa namanya webinar saya kali ini tentang diseminasi budaya positif. Nanti jangan lupa diunggah ya ke PMM. Nanti yang mengikuti benar-benar yang tadi menjawab pertanyaan saya itu yang dinomordahulukan. Oke, Bapak Ibu guru hebat, ini selanjutnya akan materi selanjutnya akan ada waktu berapa menit lagi ya? Mungkin 30 menit ya Bapak Ibu guru hebat. Bapak PP saya mau menyampaikan materi tentang Google ID ya. Jadi saya cukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu guru juga yang sedang sibuk, sudah meluangkan waktu mendengarkan apa namanya materi dari saya. Mohon maaf, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan bisa diterapkan oleh kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Selebihnya saya akan tutup materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. serahkan ke Ibu Sofi. Alhamdulillah, baik ya telah tadi kita dengarkan sama-sama begitu banyak hazanah keilmuan yang diberikan pada meeting kita siang hari ini. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Miss Tuti. Semoga ke depan kita, bukannya semoga ya, kita berusaha untuk dapat menerapkannya dalam tugas keseharian kita selaku yang pastinya dan tentunya yang harus lebih baik lagi gitu. Amin. Jelang waktu pun sudah siang, alhamdulillah. Maka kita pada kesempatan hari ini kemungkinan sudah selesai. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak PP, kemudian Bapak Kepala Sekolah, serta Ibu CGP, Ibu Mistuti, dan sahabat-sahabat hebat, Ibu dan Bapak Guru yang saya banggakan. Marilah kita tutup saja jumpa pada siang hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Dari alamin. saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.